Salam, selamat pagi Oma Opa, Bro and Sis, anggota PKLU, GPIB dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin Lubis, anggota Jemaat PKLU GPIB Marturia Bandar Lampung. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Oma Opa, Bro and Sis, anggota PKLU GPIB dimanapun berada, pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur berterima kasih atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu, atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang malam tadi Engkau jagai kami, Engkau pelihara kami dalam peristirahatan. Hingga pada pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Maka kami mohon kepadamu, berkati kami Tuhan. Berilah kami roh hikmat-Mu, curahkan roh kudus-Mu ke dalam kehidupan kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini dengan baik. Kami mengerti dan paham tentang maksud-Mu ya Tuhan. Lebih-lebih lagi Tuhan, kami bermohon kepadamu agar Engkau jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, pelaku-pelaku yang mampu menerapkan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 yang menyatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah.
Demikian pembacaan Alkitab. Oma Opa, Bro and Sis, anggota PKLU yang diberkati Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini 2 Desember 2024, Minggu Advent pertama, diberi judul Kasih-Nya yang Memberdayakan. Ayat emasnya diambil dari ayat 6 yang mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Oma-oma yang dikasihi Tuhan, sebuah pepatah Cina kuno berkata, lebih baik mengajari orang yang memancing daripada memberi mereka ikan untuk dimakan. Filosofi ini cenderung dihubungkan dengan kemiskinan materi atau ketiadaan uang, bukan kemiskinan struktural yang membelit dan melumpuhkan. Kemiskinan struktural terjadi akibat ketidaksetaraan struktur pada masyarakat, sehingga sejumlah orang atau kelompok tidak dapat menikmati fasilitas ekonomi yang seharusnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan seperti ini cenderung menjerat orang untuk bergantung pada mereka yang kuat, sehingga tidak berpeluang untuk keluar dari jurang kemiskinannya. Sebaliknya, sejumlah orang yang memiliki kekayaan suka memanfaatkan kondisi ini dengan memberi makanan atau solusi sementara yang terkadang tambah memiskinkan. Pemberian Allah dalam diri Kristus tidak sekedar memberi ikan yang sifatnya sementara atau pancing untuk mencari makan bagi diri sendiri. Dia memberi ikan sekaligus pancing yang memberdayakan diri manusia seutuhnya. Kristus melepaskan manusia lemah dan tak berdaya dari kemiskinan struktural oleh hukum Taurat yang menjerat. Karena Kristus membuat dosa tidak lagi berkuasa, sehingga manusia dapat hidup berdaya guna. Kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah Allah. Kasih Allah yang membebaskan itu merangkul kita saat kita masih lemah. Lalu oleh anugerahnya kita dimampukan menjadi teman sekerjanya. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang merangkul dan membebaskan kita di tengah ketidakberdayaan diri mengajari kita untuk tidak membatasi jangkauan perhatian dan kasih. Jangan hanya membatasi kasih bagi mereka yang kuat dan produktif, tetapi rangkul juga mereka yang lemah dan terbatas. Kristus yang membebaskan kita dari jeratan struktur hukum Taurat mengajak kita untuk meneruskan kasih-Nya yang membebaskan juga memberdayakan manusia untuk kemuliaan-Nya. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Gandum harus dipandang, baru banyak buahnya. Gandum harus dipandang, baru banyak buahnya. Demikian kasih-Ku di dalammu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu
Bapak, Bro and Sis, Jemaat PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri pembacaan Alkitab dan renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih Penyayang, kami senantiasa bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah cerahkan kami dengan pembacaan firman dan renungan di pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kehidupan kami di muka bumi ini seturut dengan kehendak-Mu, agar menjadi orang-orang yang mampu memberdayakan kehidupan ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun berada ya Tuhan, yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit atau lemah tubuh, atau mungkin juga dalam masa pemulihan. Tuhan, berkati mereka semua, jamah mereka, serta jadikanlah tubuh raga mereka menjadi sehat, agar kami semua dapat melakukan kehidupan ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Dewan Pelkat PKLU beserta fungsionaris GPIB, berkati mereka semua, berkati juga program-program yang sudah dicanangkan dan akan dijalankan. Berkati juga semua pengurus PKLU di masing-masing jemaat GIP di seluruh Indonesia. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga tidak lupa berdoa agar Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Beri kami semua kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan pinta kami. Kami juga bermohon kepadamu, ampuni semua salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.